Pria yang mabuk ini menggunakan sebuah benang sutra untuk mengecek yang mana adalah barang antik asli, yang mana adalah palsu. Hanya melihatnya membungkus kepala dua patung perunggu di atas meja, lalu menyeret dengan keras. Kedua patung perunggu itu segera berputar dengan liar. Tentu saja waktu berputar tidak mirip. Selanjutnya pria melewati benang sutra melalui lubang kecil di patung, lalu melempar ke udara. Kemudian tanpa takut memutarkan benang sutra itu. Semua orang di sana tertarik oleh pertunjukan ini, terus-menerus mendukung. Sangat cepat dua patung seragam bergerak secara paralel. Tapi ketika dia meletakkan dua patung yang tanpa bergerak di meja, maka patung di kiri jatuh di meja. Penyegelan masahan menggunakan cara menuang. Jadi mudah untuk mencampur udara yang mengarah ke pusat gravitasi yang tidak pasti. Barang yang nyata bagian atasannya akan berberat, bagian bawahan akan ringan. Dengan mudah untuk jatuh. Dan ini milik Anda. Kesalahan adalah membuat terlalu nyata. Berdiri lurus, diletakkan juga stabil. Lelaki tua ini mendengar harta keluarganya dianggap sebagai palsu. Maka sangat sedih. Tapi pria memberikan harga 50 yuan. Membeli barang palsu dia. Namanya Huang Nguyen. Adalah ahli harta karun. Ketika Huang Nguyen siap pulang, maka diculik oleh dua pria asing. Pria memakai kacamata tahu trik Huang Nguyen. Memberikan harga 500 yuan untuk membeli barang palsu tadi. Tak disangka ketika Huang Nguyen kembali, membagi 500 yuan itu dengan lelaki yang pemilik barang palsu. Ternyata keduanya sudah bekerja sama dalam lelang. Hari ini ada sebuah lelang skala besar di sini. Huang Nguyen yang mabuk tertarik oleh patung Buddha ini. Ketika dia sedang berniat menyentuh, dijatuhkan oleh ahli pemeriksaan Duok Bet Nin. Dan diejek kemiskinan Huang Nguyen. Buat penilai barang antik kehilangan muka. Untuk menyelamatkan sedikit muka, Huang Nguyen menantang Duok Bet Nin. Selama sewaktu, keduanya. Siapa yang bisa membedakan lebih banyak barang palsu? Orang itu akan memenang. Suhu kira-kira 280 derajat. Jambul emas ini memiliki panas sekitar 700 derajat. Terlalu berkata. Itu akan hilang, artefak bermutu tinggi, benar semua. Seteguk bunga dengan motif peoni dari Tu Chao di dinasti Liu. Tidak sama dengan jenis. Bagian bawah tidak terlalu menonjol, seperti teknologi modern. Barang palsu, betul. Vas masahan. Bedak di mulut botol dan beberapa tanda pemrosesan yang tidak dapat ditiru. Barang nyata, betul. Vas porselen Ken Long, glasir mengkilap lengkap. Warna stabil, barang nyata. Semenit yang lagi akan berakhir lomba. Melihat waktu hanya ada 1 menit lagi. Keduanya masih sama-sama berbakat. Bertekad memenang. Bet Nin dengan cepat membuka sebuah gambaran Sih Bichdo. Dia hanya lihat sudah confirm inilah palsu. Hanya lihat Bet Nin menggunakan menyentuh di atas kertas. Dalam sekejap, rasanya seperti melihat tinta terbang ke atas. Mengikuti arah tinta. Bet Nin mengira kertas gambaran Sih Bich ini. Gunakan teh merah dengan cangkang karet biasa untuk membentuk. Noda tinta dari harta asli pasti akan memiliki tekstur benang ganda. Tapi noda tinta di sini adalah satu utas. Jadi ini semacam simulasi rakyat. Betul. Di sisi ini, Huang Nguyen juga tidak mau gagal. Hanya melihat dia memegang patung kepala Buddha terbuat dari batu giok. Dengan keras melempar ke tanah. Pada saat ini, waktu berakhir. Semua orang mengira Huang Nguyen sudah gagal. Tak disangka Huang Nguyen berkata patung kepala Buddha itu adalah palsu. Ternyata harta terbuat dari batu giok ketika dijatuh akan menjadi 4-5 potong. Lagi pula potongan yang rusak akan memiliki sudut membulat. Sedangkan patung ini dipecah menjadi banyak potongan. Lagi pula sudut potongan tidak sama. Termasuk jenis yang terbuat dari batu pasir biasa. Khas untuk simulasi bentuk rakyat. Tebakan akurat Huang Nguyen membuat hati lawan mengakui. Dan membantu dia memenang dalam lomba ini. Pria dengan cepat mengangkat palu dalam tangan. Secara brutal menghancurkan harta karun utama negara. Orang-orang di sana terkejut karena kejadian ini.
Ketika dia dijatuh ke tanah oleh penjaga, patung Buddha mulai berubah. Hanya melihat kulit di luar awalnya kering dan berwarna kuning. Mulai dipecah lalu dijatuh. Mengungkap patung Buddha lebih berkilau dan halus. Pria berkata kepada semua orang, "Inilah patung Fo Tak Tin. Keluarganya sudah menjaga puluhan tahun. Tempat ini menjadi kacau. Semua orang mau mengamati harta karun. Jadi mengapa patung nyata disembunyikan dalam patung palsu? Ternyata pada masa perang yang kacau, harta nasional teratas ini pernah bos antik Huanatan dibeli untuk pedagang Jepang, itulah Kido Koichi. Setelah Huanatan dianggap sebagai pengkhianat lalu dihukum, Kido Koichi dalam hatinya malu. Segera menyuruh cucunya, itulah Kido Ganai, mengembalikan patung ini kepada Cina. Melakukan keinginan dia dalam banyak tahun. Itu hanya beberapa hari sebelum tanggal serah terima resmi. Cucu Huanatan, itulah Huang Nguyen, menemukan ada masalah di patung Buddha. Dia mengamati patung itu dengan hati-hati. Analisis yang tepat dari bahan dan teknik pembuatan gambar sudah dibuat di Mathura. Semua patung sangat halus, milik elit dinasti Duong. Tapi bagian atas patung itu sangat kasar. Awalnya, pasir giok tekstur lembut harus digunakan untuk memoles. Tapi anak cucu untuk membuat palsu menggunakan struktur yang keras. Juga gunakan pasir kuarsa murah untuk memoles. Baru saja meninggalkan bekas kasar di bagian atas kepala patung Buddha. Tapi upacara pengiriman patung akan diadakan dengan sangat cepat. Mau mengungkapkan kebenaran patung palsu, Huang Nguyen yakin harus menemukan patung nyata dalam waktu yang pendek. Jadi dia dan pendamping pasangan dia pergi ke tempat kerja kakek tahun itu untuk mencari petunjuk. Setelah keduanya mencari, tentu saja menemukan masalah di dinding. Yang tidak ada di yang baru saja benar. Ketika keduanya memecahkan dinding, menemukan di dalamnya ada banyak barang antik bernilai antar kota yang disembunyikan. Tapi tidak lihat gambar patung Buddha. Setelah Huang Nguyen mengamati dengan hati-hati setiap barang, menemukan di antik-antik ini juga ada sebuah tanda yang khusus. Dengan cepat dia mencacat dan mulai menganalisis. Ternyata, tanda-tanda ini di kumpulan menjadi nama Pukui. Kakek dengan khusus mencacat nama orang ini di antik. Mungkinkah orang bernama Pukui tahu tempat patung Buddha? Dengan cepat keduanya menemukan Pukui. Tapi lawan berkata kepada mereka, patung Buddha nyata disembunyi di desa Trin Gia di Gunung Daisan. Ketika sedang di jalan ke desa Trin Gia untuk mencari, ahli pemeriksaan harta karun Duok Bet Ngin juga menemukan pempalsuan patung Buddha ini. Huang Nguyen dan rekannya baru saja datang desa Trin Gia. Duok Bet Ngin juga datang untuk menghindari pedugaan pemilik Trin. Ketiganya mengatakan mereka adalah saudara. Tapi akhirnya masih diketahui identitas oleh lawan. Masih menunjukkan drama dengan saya. Potonglah, potong saja. Masih berani bertindak, 1 miliar 1 miliar. Apa 1 miliar 1 miliar? Kepala Buddha Min Duong. Patung Buddha orang Jepang adalah palsu. Yang nyata dalam tangan Hua Bin, sampai menemukan patung Buddha. Bagikan sesukamu. Setelah tahu dalam halaman rumahnya ada menyembunyikan harta, pemilik Trin mengambil kesempatan malam. Memaksa beberapa orang untuk pergi ke makam kuno keluarga Trin untuk menemukan patung Buddha. Setelah membuka agen di lapangan, patung Guanyin mulai bergerak perlahan. Di tanah tiba-tiba muncul sumur kering. Beberapa orang melalui sumur itu untuk pergi ke dalam. Tentu saja menemukan harta karun patung Buddha itu. Huang Nguyen dan Duok Bet Ngin mengamati patung Buddha dengan hati-hati. Menemukan inilah nyata. Pemilik Trin tidak bisa tunggu sehingga mau mengambil patung Buddha. Tapi dijatuhkan ke tanah oleh Huang Nguyen. Ketika pemilik Trin mau bertindak dengan Huang Nguyen, dirinya sudah dibunuh dulu. Ternyata bawahan Duok Bet Ngin memimpin Pukui datang untuk mencari harta. Tapi sudah menyelamatkan Huang Nguyen. Patung Buddha sudah dijatuh ke tangan Duok Bet Ngin.
Pada saat ini dalam kuburan mulai gemetar hebat. Semua orang dengan cepat lari. In life don't react, always respond. Tidak bisa bertindak. Tapi Duok Betnin memeluk patung Buddha dan melari keluar kuburan. Upacara pengiriman patung Buddha diadakan tepat waktu. Dan orang yang mengantarkan patung Buddha juga mengubahnya menjadi Duok Betnin. Tapi ketika waktu menandatangani, Duok Betnin berkata kepada semua orang, patung Buddha di depan adalah palsu. Di atas patung Buddha ini, ada tempat yang tidak dipoles dengan tangan dari pasir giok. Itu dipoles dari pasir kuarsa. Pasir yang mirip dengan pasir sungai. Kami menemukan di Gunung Ibu Mutiara ada gambar. Patung Buddha sangat sama. Bahkan bahan dan jenis sejenis. Di bawah panggung mulai kacau. Saat itulah semua orang ingin mengetahui kebenaran dari masalah ini. Seorang tamu tak diundang tiba-tiba masuk ke aula. Dia adalah Huang Nguyen baru saja melepaskan dari kematian. Dan kemunculan dia juga membuat semua orang mulai memahami kebenaran. Saya juga memiliki patung Buddha. Pada tahun itu, kakek saya Huan Natan menemukan patung Buddha ini. Orang Jepang dan dinasti kuno mau memiliki itu. Agar patung Buddha tidak jatuh ke tangan dinasti kuno. Kakek saya sudah memikirkan cara untuk melindungi patung Buddha ini. Sekarang dia memberikan jawaban ini kepada saya. Kebenaran ada di dalam kulit. Nyata ada di dalam palsu. Dia lihat sudah akan sampai kesempatan. Huang Nguyen segera mengangkat palu yang dia sudah bersiap. Kepada arah patung Buddha. Tentu saja patung nyata disembunyikan dalam patung palsu. Pada tahun itu Pak Huan Natan itu menggunakan trik ini untuk memalsukan kebenaran dan memalsukannya. Sukses mengganggu mereka yang melihat harta nasional dalam kegelapan. Baru saja membuat harta karun nyata. Kali lagi kembali dalam negara. Pria memegang tiket lotre yang baru saja membeli. Pegang erat-erat di tangan, tangan tergenggam. Berdoa agar para bodhisattva dapat memberkati dan memenangkan hadiah besar. Ketika dia membaca koran, lihatlah kode pemenang dengan hati-hati bandingkan. Tapi salah satu nomor. Tampaknya puluhan dong laut terbuang sia-sia hari ini. Namanya Truong Fe Kuok. Sepanjang tanpa bekerja. Sepanjang hari libur makan kue yang jatuh dari langit. Membeli tiket lotre yang belum pernah menangkan hadiah. Dia berpikir dalam kamar rumahnya. Hiasi beberapa barang antik kecil. Menggambar dapat dibuat dengan mainan ini. Dia memberi foto-foto antik. Mengirim kepada ahli pemeriksaan. Tentu saja dengan cepat lawan sudah menelepon. Meminta dia sebelum bertukar dengan antik. Harus membiarkan ahli memeriksa. Tentu saja itulah nyata. Lagi pula adalah masa Tan. Ini adalah kuda porselen dari dinasti Duong yang ditinggalkan oleh janda permaisuri Tu Hai. Nilai persatuan. Ini harganya berapa? Dilelang Hong Kong. Pernah melelang kuda porselen seperti ini. Harganya pada masa itu adalah 2 miliar. Kalau menganggap kuda ini adalah kuda terakhir di pasar. Sekarang kita mulai menjual lelang. Harga permulaian adalah nomor ini. Tidak hanya 2 miliar. Lawan baru mulai sudah memberikan harga yang tinggi. Membuat Truong Fe Kuok terkejut. Tapi pengecut sepertimu tidak berani memutuskan di tempat. Setelah pulang rumah dia segera berkata hal ini kepada ayahnya. Ayahnya menasehati jangan pikir begitu. Mencari pekerjaan yang biasa baru saja baik. Sampai setelah Truong Fe Kuok keluar. Ayah berpikir tentang kuda porselen warna dari dinasti Duong. Ketika dia mengambil, tanpa hati-hati jatuh ke tanah dan pingsan. Ayah itu hampir mati. Menyuruh Truong Fe Kuok mengambil kuda untuknya. Tak disangka setelah melihat secara agresif menghancurkan barang antik di tanah. Ternyata, ini adalah barang selundupan yang dia beli di toko di trotoar tahun itu. Awal mua hanya menganggap sebagai hiasan. Belum pernah berpikir anaknya agar mendapat uang maka membidiknya. Karena tidak membiarkan putranya ditipu. Baru saja membatalkannya.
Setelah berkata ayah segera meninggal. Meninggalkan Truong Ve Kuok sangat sedih.